Malam adalah kanvas bagi bisikan-bisikan gelap. Ada godaan yang merayap ke telinga mereka yang putus asa, janji kekayaan instan lewat jalan terlarang. Inilah dunia pesugihan perjanjian gelap demi kemakmuran sekejap. Di sudut-sudut sunyi Jawa, bisikan ini mengambil bentuk ritual, melibatkan makhluk gaib dan harga yang tak terbayar. Pesugihan sate gagak, ritual kekayaan dengan pengorbanan burung gagak, menjadi legenda menakutkan. Jalan ini bukan sekadar pintas, tapi persimpangan antara keputusasaan dan kegelapan. Siapapun yang menapakinya akan selamanya berubah dan dihantui pilihannya. Dalam cerita rakyat Jawa, gagak bukan sekadar burung hitam, ia dipercaya sebagai utusan dunia gaib, simbol kematian, dan pertanda buruk yang membawa pesan dari alam lain. Suara parau dan kehadirannya di malam hari sering dianggap sebagai isyarat akan datangnya musibah atau perubahan besar dalam hidup seseorang. Legenda pesugihan sate gagak bermula dari kisah seorang pedagang yang terdesak oleh kemiskinan dan keputusasaan. Dalam keheningan malam, ia membuat perjanjian rahasia dengan roh penunggu pohon beringin tua, berharap kekayaan datang dengan cepat, tanpa memikirkan harga yang harus dibayar. Persembahan sate gagak bukan sekadar makanan biasa, melainkan simbol janji abadi antara manusia dan entitas gelap. Setiap tusuk sate yang dibakar menjadi pengikat perjanjian, menandai awal dari hubungan terlarang yang penuh risiko. Ritual ini menuntut keberanian luar biasa, bahkan menantang batas moralitas. Menyiapkan daging gagak di tengah malam, diiringi mantra dan lilin, menjadi undangan bagi roh untuk hadir dan menerima persembahan. Banyak yang tergoda, mengira ini hanyalah kejahatan kecil, sekadar mengorbankan seekor burung demi kekayaan. Namun, mereka tak sadar bahwa setiap langkah membawa mereka semakin jauh ke dalam kegelapan. Sebenarnya, gagak hanyalah permulaan. Roh penunggu menginginkan lebih dari sekat daging. Ia mengincar kegelapan yang tumbuh di hati manusia, menuntut pengorbanan yang lebih besar seiring waktu. Sate gagak adalah ujian pertama, gerbang menuju jalan yang penuh godaan dan bahaya, membuka pintu menuju kegelapan yang lebih dalam dan tak terduga. Ritual ini harus dilakukan di tempat angker, jauh dari keramaian manusia, di mana hanya suara angin dan hewan malam yang menemani. Tempat ini dipercaya sebagai gerbang antara dunia manusia dan alam gaib, sehingga energi mistisnya sangat kuat. Biasanya, ritual ini dilakukan di bawah pohon beringin tua, pada malam Jumat Kliwon, saat tirai antara dunia nyata dan dunia roh diyakini paling tipis. Pohon beringin menjadi saksi bisu dari banyak perjanjian gaib yang telah terjadi selama berabad-abad. Pelaku memburu gagak sendirian, tanpa bantuan siapapun, lalu menyiapkan dagingnya dengan rempah-rempah khusus dan darahnya sendiri, sebagai simbol pengorbanan dan pengikatan permintaan pada dirinya sendiri. Setiap langkah harus dilakukan dengan hati-hati, mengikuti aturan turun-temurun. Sate gagak kemudian ditusuk dan dipanggang di atas arang yang berasal dari kayu terkutuk, sambil melafalkan mantra rahasia yang hanya diketahui oleh para pelaku ritual. Api dan asap dipercaya membawa permohonan ke alam gaib. Aroma sate bercampur dengan asap dupa yang harum, perlahan memenuhi udara malam, memanggil entitas gaib agar hadir dan menerima persembahan. Tak lama kemudian, sosok roh mulai menampakkan diri, muncul dari balik kabut dan bayangan, lalu menyerap esensi dari persembahan yang telah disiapkan. Pada saat itulah, perjanjian gaib dinyatakan sah, permintaan kekayaan atau kekuatan diterima, dan ikatan antara pelaku dan roh pun terbentuk. Pelaku akan langsung merasakan hawa dingin menusuk tulang, sebagai tanda bahwa sebagian dirinya kini telah menjadi milik sang roh penjaga. Di akhir ritual, bisikan janji kekayaan terdengar samar di telinga pelaku, namun selalu diiringi peringatan halus tentang harga mahal yang harus dibayar di masa depan. Di sebuah desa Jawa yang diselimuti kabut pagi, kehidupan berjalan lambat dan penuh perjuangan. Di tengah kesunyian dan kemiskinan, harapan seringkali terasa mustahil untuk digapai. Karto, seorang petani miskin yang terdesak kebutuhan, nekat melakukan pesugihan sate gagak demi keluarganya. Dengan hati berat, ia memburu gagak di hutan gelap, berharap ritual terlarang ini bisa mengubah nasibnya. Malam itu, Karto melakukan ritual di bawah beringin angker, tempat yang dipercaya sebagai gerbang dunia gaib. Ia mempersembahkan sate gagak dengan penuh rasa takut dan harap. Tak lama, roh halus muncul dari kegelapan menerima persembahan Karto. Suasana mencekam, seolah alam pun menahan napas.
Esok paginya, Karto menemukan peti emas di gubuknya. Hidupnya berubah drastis, ia dan keluarganya mendadak kaya raya. Namun kebahagiaan itu terasa aneh, seperti ada bayang-bayang yang mengintai. Tak lama kemudian, roh penagih datang menuntut tumbal. Malam-malam Karto dipenuhi kecemasan, menanti sesuatu yang buruk terjadi. Anak bungsu Karto tiba-tiba jatuh sakit misterius, tubuhnya lemah dan tak kunjung sembuh. Karto mulai sadar, kekayaan yang ia terima bukanlah berkah, melainkan kutukan. Ia melihat darah menodai koin emasnya. Kekayaan itu adalah utang berdarah yang harus dibayar dengan nyawa. Suatu malam, Karto melihat bayangan roh menunggu di kamar anaknya. Harga perjanjian gelap itu harus dibayar, tak bisa dihindari. Kisah tragis Karto menyebar di desa, menjadi legenda kelam yang diceritakan dari generasi ke generasi. Kisah ini jadi pengingat abadi. Kekayaan pesugihan selalu dibayar mahal, dengan air mata, kehilangan dan nyawa orang tercinta. Konsekuensi pesugihan tak hanya menimpa pelaku, tapi juga keluarganya. Kutukan yang tak pernah puas. Kekayaan berubah jadi penjara, dihantui rasa bersalah dan ketakutan. Masyarakat mulai curiga, keluarga terisolasi dan kemalangan terus mengikuti. Akhirnya kekayaan itu lenyap, meninggalkan kehancuran dan penyesalan. Roh penagih pergi, tapi arwah korban tetap menghantui. Bisikan kekayaan instan memang menggoda, tapi selalu berujung pada kehancuran. Kekayaan sejati ada pada hati nurani yang bersih dan cinta keluarga. Jangan pernah menukar jiwamu demi harta duniawi. Itu harga yang tak akan pernah sanggup dibayar.